Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul adzim, subuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikatu warroh. Bersama-sama Bapak Ibu dengan khusyuk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yahudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darsalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu. Semoga diparingi kesehatan insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mawanya ke kajian kita hari ini. Masuk ke makalah berapa? 24 ya. Kita akan sama-sama berikhtiar mengaji ya, berikhtiar memahami ilmu hikam insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuqu'al akdari ma dumta fi hadad dar fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasbuha wa wajibun na'tuha. La tastaghrib, jangan merasa aneh, al-akdari ma dumta fi hadadar, jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan selama engkau masih hidup di dunia ini. Faida ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfaha wa wajibun atuha. Karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Ini makalah 24 ya. Setelah kemarin kita masuk makalah 23, sudah dipraktekkan amalannya Bu? Udah apa lupa? Nah, kalau di jalan gimana pikirnya? Allahumma keren. Allahu nafari, Allahu syahidi, Allahu Allah. Kemarin kita sudah sampai ke sana. Bagaimana kita zikir ya di masa-masa saat kita sedang di jalan ya, sedang sendiri setelah istighfar. Kita itu zikir itu adalah nasyid untuk mengafirmasi bahwa kita ini selalu meraqabah, dekat dengan siapa? Allah. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allahu Allah. Subhanallah. Enak rasanya. Kenapa kita nggak merasa sendiri? Kita selalu bersama sama siapa? Allah. Nah sekarang kita bahas lebih ini lagi, lebih keren lagi Bapak Ibu ya. Kata beliau, jangan pernah kita ini heran, jangan merasa aneh, jangan heran. Dengan apa? Dengan sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak usah aneh. Jadi kalau kita ini punya cita-cita, punya keinginan, punya takdir, kok tidak sesuai keinginan, jangan aneh.
Kenapa jangan aneh? Ya. Selama engkau masih ada di alam dunia ini, maka tidak boleh aneh. Kenapa? Karena memang dunia akan menampakkan apa yang harus ditampakkan. Ya. Para ulama menyampaikan, jadi sesungguhnya karakter dari dunia itu adalah menampakkan sifat asli dari dunia. Apa sifat aslinya itu? Sifat aslinya itu adalah kita akan selalu bertemu dengan sesuatu yang tidak sesuai. Sifat dunia itu kapan? Susah. Kira-kira saya tanya ke Bapak Jenengan, mana yang lebih banyak dalam hidup, sesuai keinginan apa tidak sesuai keinginan? Sesuai. Waduh, mantap sekali. Kayaknya menjiwai sekali. Ya. Iya kan? Pengennya dingin ternyata panas. Pengennya panas ternyata dingin. Ya begitu dunia. Dunia ini memang menampakkan aslinya. Kata para ulama, jika kita mendapatkan kemudahan dan dari Allah di dunia ini, berarti itu adalah bonus dari Allah, kasih sayang Allah. Kok kayaknya saya ini mudah ya hidup di dunia? Oh itu berarti Allah sayang banget sama kita. Dikasih apa bu? Bonus. Karena sejatinya dunia itu ya tempatnya sesuatu yang tidak kita sukai. Ibu berapa lama sih ibu kalau bisa bahagia terus dalam sehari? Setiap hari bisa? Kalau bisa alhamdulillah, berarti sudah ketemu surga sebelum datangnya surga. Karena sejatinya di dunia ini sulit sekali kita bertemu dengan bahagia sehari terus bahagia itu. Ada yang bikin kita ini kesel. Kalau nggak sama istri, sama anak. Kalau nggak sama anak, sama tetangga. Kalau nggak sama tetangga, sama kucing. Nah, kucing makan makanan masakan kita ya. Kita kesel sama kucing. Jadi ada aja pengganggu kita ini bahagia. Dan kata beliau, al-arif bila asyidna tahila, jangan aneh. Ya bu ya. Jadi ibu yang hari ini punya masalah kok belum selesai, jangan aneh. Itu dunia. Assalamualaikum. Jangan sok. Ya bu ya. Kok bisa ya dia begitu sama saya? Ya emang begitu dunia. Kok bisa ya? Saya kan luar biasa nih. Saya ini kan orang yang banyak menolong orang lain. Kok begitu ya dia sama saya? Aneh ya? Jangan aneh, itu dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi gitu. Tidak boleh apa? Aneh. Itulah dunia. Ibu, kalau kata orang ini kayaknya Al-Arif Billah ini sudah namanya Kanjeng Sunan kali Jawa kayaknya. Ojo gumuna, ojo kagetan, ojo lupa sih, ada tiga. Saja terang. Orang Sunda mah nggak tahu. Ojo gumuna, ojo kagetan, ojo keturunan. Kenapa? Dunia memang begitu. Ya. Apalagi sekarang dunia ini betul-betul menampakkan aslinya. Karena sudah akhir, ya zaman akhir, dunia menampakkan aslinya, betul-betul tampak aslinya. Kita bisa melihat di sisi yang sangat jauh melalui media televisi, media online, gadget yang kita pegang. Kita bisa mengetahui semua kerusakan akhlak yang ada di luar negeri, betul? Kita bisa mengetahui pembantaian umat Islam di India, di mana lagi? Palestina, mana lagi? Itu sangat cepat. Terus kita, kok bisa gitu ya? Kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, itulah dunia. Tidak usah apa?
Ya, sampai sini bisa dipahami dulu. Itulah apa? Dunia. Gak usah. Kita bertetangga, aduh, CS-an sama tetangga itu. Apapun ngobrol bareng, gitu ya. Pinjam uang dikasih pinjaman ke rumah. Saya nggak punya beras dikasih sama kita, Pak. Beras. Oh, kayak saudara sendiri. Tiba-tiba fitnah kita, Bu. Terus kita bilang, kok iso ya? Kok iso ya? Ragen naik. Nah, kayak gitu kan? Nah, harus sih. Oh, itulah dunia. Udah beres. Kalau kita udah mau, oh itulah dunia. Kita jadinya enggak kesel hatinya. Itu dunia lah begitu. Yang bikin kita kesel karena kita belum ma'rifatud dunia. Jadi ma'rifat ada dua, ma'rifatullah, ma'rifatud dunia. Ma'rifat dunia itu mengenal dunia secara jelas. Siapa dunia ini yang disampaikan sama Asyid Natohid? Tempatnya kita ini bertemu dengan kesulitan, kesusahan. Ya Bu ya? Jadi kalau panjenengan ketemu dengan orang yang memfitnah, yang membohong, yang menipu, ya itulah dunia. Oh iya, dunia. Pun beres. Sudah selesai Bu? Selesai. Pernah ditipu orang Bu? Pernah disakiti orang? Pernah dimarahi orang? Pernah dicurangi pernah? Waduh, ya pernah semua ya. Nah, itulah dunia. Jangan dipikir ya dunia begitu. Assalamualaikum. Nah, itulah yang Allah sukai kepada hamba yang mengenal dunia, sehingga dia tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Karena orang ada yang down, ada yang jatuh, ada yang merasa bangga, ada yang merasa apa? Frustasi dengan perilaku makhluk yang ada di dunia. Ini nggak boleh. Kalau kita memahami, oh iya dunia, ya sahabat saya, tapi namanya dunia begitu, bisa dalam sedetik menelikung kita. Bapak beda partai aja itu bisa jadi musuh, benar? Beda pilihan capres langsung disobek. Nah, ini dunia ya. Jadi jika mendapatkan kemudahan dari Allah di dunia, maka itu apa Bu? Bonus. Panjenengan mudah di dunia, bonus dari Allah, syukuri itu. Syukuri. Di dunia dinyak makanya enak ya, keluarga harmonis, ketemu teman-teman yang baik, syukuri. Berarti memang itu tanda Allah sayang sama kita. Bahkan kita bisa sujud, itu nikmat terbesar dari Allah. Ini kata-kata Gus Baha begitu sangat bagus. Saya pernah mendengarkan. Kata beliau, aku kalau misalkan saya pakai bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Jawanya saya karena saking pahamnya jadi saya takutnya panjenengan nggak mengerti bahasa Jawa saya. Okay. Saking saya sudah terbiasa bahasa Jawa ya Pak. Nah, kata beliau begini, saya tidak peduli kalau nanti dibilang sama malaikat sholat saya tidak diterima Allah. Saya nggak peduli. Kalau sholat saya ngelamun, saya nggak peduli. Bagi saya sujud itu sudah nikmat dari Allah. Saya bisa sujud sama Allah sudah nikmat dari saya diberi kesempatan untuk sujud itu sudah nikmat. Saya bisa ruku itu sudah kenikmatan terbesar dari Allah. Maka saya pulang ke rahmatullah, nanti pulang ke Allah, maka ini tubuh saya ini pernah sujud itu saya sudah senang, sudah bahagia. Apa maksudnya? Pemaknanya mendalamnya bahwa sungguhnya kenikmatan kita beribadah itu, waduh, itu wujud Allah sayang sama kita. Ya Bu, ini kita tidak bisa bermajlis nih, itu kasih sayang Allah. Betul. Ini kalau jam segini di televisi acaranya apa? Alhamdulillah, pura-pura nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya, alhamdulillah. Artinya kita dijauhkan dengan acara televisi. Kita hadir di sini untuk sama-sama sharing ngaji. Ini bagian dari apa? Bagian dari kasih sayang Allah. Bonus. Mudah-mudahan itu sinyal-sinyal surga. Mudah-mudahan.
Insya Allah. Harus disyukuri, Bu. Harus bahagia, harus senang kita bisa bermain di situ. Apalagi diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berzikir, zikir istighfar yang disayang Allah. Kenapa disayang Allah? Itu nasnya jelas. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Lafal dikirnya adalah istighfar. Dan panjenengan istighfar terus setiap hari itu namanya pemberian yang terbaik. Masya Allah. Yang kedua, jika mendapatkan kesusahan di dunia, itulah karakter dunia, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau panjenengan dapat kesusahan di dunia, ya itulah karakternya, memang begitu. Diterima mawon. Boleh nggak mengeluh? Ya, berarti kalau kita mengeluh belum paham dunia. Panjenengan sakit kira-kira kenapa sakit? Ya memang di dunia sakit. Betul. Tapi kalau di surga tak ada sakit lagi. Di dunia capek. Ya memang dunia tempatnya capek. Di surga sedang nggak ada capek lagi. Aduh capek. Nego satu ya. Ini mati aja capek. Betul Bu? Pernah capek betul? Sering. Ya itu dunia. Terus kalau capek terus kita akhirnya gimana? Ngeluh ya. Alhamdulillah nikmati. Ya. Pegawai-pegawainya nikmati. Ini saya curhat. Dinikmati aja pegawai. Kenapa? Karena itu bagian dari ya. Nah, Imam Ja'far mengatakan, barang siapa mencari-cari sesuatu yang tidak diciptakan Allah di dunia, dia hanya akan menyusahkan dirinya sendiri. Barang siapa dia mencari-cari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia, maka sesungguhnya dia sedang menyusahkan dirinya sendiri. Lalu para murid-murid bertanya, ya Syekh, ini perkataan Imam Ja'far ya, bukan perkataan Rasulullah ya. Artinya ini hikmah ya. Bukan apa? Hadis ya, hikmah. Ya Syekh, lalu apa yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini? Beliau mengatakan ar-raha, istirahat. Yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia adalah istirahat, kelapangan, kegembiraan, kebahagiaan. Itu tidak diciptakan. Saya tuh pengen istirahat. Bisa panjenengan di surga, bukan di sini. Di sini tempatnya aman. Ya. Ayo, jadi silakan. Jangan mau cari istirahat. Baru saja panjenengan selesai, ya, punya anak, mentas anaknya semuanya, ketemu cucu, betul? Ya, terus gitu, ada istirahatnya. Anaknya baru mentas SMP, masuk SMA, SMA masuk kuliah, kuliah jadi kerja. Udah terus, nggak ada. Ya Bu. Jadi kalau kita mau istirahat di mana? Di dunia waktunya berapa? Gimana tidur? Kemarin kita udah bahas tidur itu apa? Tidur itu adalah bukan istirahat. Tidur itu adalah pertemuan kita bersama siapa? Allah. Tapi dengan begitu cas energi kita besar. Tapi ada juga yang tidur yang belum paham ilmunya, tidur itu jadi capek. Kenapa? Mimpi dikejar anjing. Wah, ngos-ngosan. Betul Bu? Masya Allah. Nah, ada yang tidak diciptakan oleh Allah, kata Imam Ja'far, di dunia ini adalah istirahat dan kelapangan. Saya mau tanya Ibu, orang yang uangnya banyak itu kira-kira tenang apa khawatir? Khawatir. Saya ketemu teman yang uangnya banyak, khawatir banknya apa namanya? Bangkrut, uang masih di sana, khawatir. Aduh. Punya uang khawatir, nggak punya uang khawatir. Terus yang benar yang mana? Ternyata memang sifat dunia begitu. Betul Pak? Maka kenali dulu agar kita bisa menyikapi dunia dengan sebaik-baiknya. Ya.
Ada nggak Bu teman ibu yang dulu dekat sekarang jauh ada? Bahkan sekarang nggak mau kenal sama ibu ada? Waduh, banyak merasakan. Ini yang salah siapa jenengan apa teman dia? Salah kafe. Itulah duniamu. Dunia itu tidak kekal. Ya, santai mawon. Ya, kalau kita sahabatnya menjauh ya sampun itu dunia. Gak usah dipikirin. Ini mah mikirin, dipikir sama 3 hari nggak tidur buat apa? Betul Bu? Kayaknya ada yang kesindir. Ya, gak usah dipikirin, istirahat saja. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari Habib Ali ini, beliau mengatakan mencari kebahagiaan di dunia itu, mohon maaf, ini dari Habib ya, bukan dari hadis Rasul. Boleh diterima, boleh tidak. Saya menyampaikan begitu dulu agar kita bisa menyikapi sebuah materi ya. Oh ini hadis, oh ini kaul ulama ya. Ini kaul ulama nih dari Habib. Beliau dari Habib Ali mengatakan mencari kebahagiaan di dunia itu mustahil karena tajalli yang bersifat jalal lebih banyak daripada tajalli yang bersifat jamal. Beliau mengatakan tajalli Allah yang bersifat apa? Jalal. Jalal itu apa? Jalal itu sifat ini kuat ya. Jalal itu memaksa lebih banyak daripada sifat jamal. Jamal itu indah. Jadi dunia ini lebih banyak sifat jalalnya Allah. Mentajali, mentasolkan, menampakkan sifat jalalnya itu lebih besar daripada sifat jamalnya. Nanti jamalnya Allah akan Allah berikan di surganya Allah, jalalnya Allah Allah berikan di dunia ini. Ya, kata Habib Ali menyampaikan mustahil kita bertemu dengan yang namanya kebahagiaan. Saya punya tema namanya mencari kebahagiaan yang hilang. Jalalnya Allah lebih besar daripada jamalnya Allah. Ingat ini dari Habib. Ya, ini bukan hadis ya. Oke. Namun ini bisa kita jadikan referensi kalau kita sedang kondisinya, oh, misalkan keras hidup kita, oh iya menjalannya Allah. Udah akhirnya kita jadi sudah dikuat, tidak malah apa Bu? Tidak malah merokok, oh, ini jalan. Kita siap aja. Oke. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita ikhtiarkan agar kita menjadi pribadi yang selalu memahami tentang sifat-sifat yang Allah berikan. Nah, saya lanjut dulu ya sebelum nanti kita bahas lebih dalam. Karena ada 2 poin penting yang nanti saya sampaikan, yang ini mungkin akan saya jelaskan agak panjang. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat terjadi, Allah memberikan sayap kepada sebagian kelompok. Dia terbang menuju surga dan berbahagialah mereka di surga. Mereka tidak dihisab, tidak datang titian, tidak masuk tihan. Mereka bertanya, umat siapa kalian? Lalu mereka menjawab, umat Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya, apa amalan kalian? Amalnya ada 2. Ini saya sampaikan. Ada berapa? Ada 2. Ini amalan lagi Bu, praktek lagi amalannya. Ada berapa amalannya? 2. Insya Allah dengan 2 amalan dibaca dengan bisa masuk surga tanpa bisa. Ibu Ria, mau cepat-cepat apa besok-besok masuk surganya? Terserah Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, ada 2 perkara. Yang pertama, orang yang insya Allah berikan surga tanpa hisab itu adalah dia mengatakan begini di dalam ceritanya, kami malu maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang tersembunyi. Kami malu bermaksiat kepada Allah walaupun di tempat yang tersembunyi. Bagi yang sudah memahami makalah kedua-dua, sudah paham ini. Ya.
Betul? Sudah paham. Bagi yang ikut makalah 22 kemarin sudah paham maksudnya. Kami malu apa? Maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang tersembunyi. Kok malu di tempat yang tersembunyi? Iya, nggak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Karena setiap hari CCTV-nya ada nafas kita. Setiap hembusan nafas, aduh, malu kita. Nah, ini nih, insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Amalan kita di makalah 22 kalau kita praktekkan, masya Allah, jaminannya surga. Saya berani begini karena ini hadis. Ya, jaminannya apa, Bu? Surga. Ayo, jangan sampai lupa ya, menyadari bahwa kita punya CCTV. Allah punya CCTV dalam diri kita apa? Karena setiap kita berhembus nafas, di sana terekam semua aktivitas hidup kita. Bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita, yang kita kesel sama suami kita, ini terekam. Ada kesel sama, ada tulisannya kesel sama suami. Free tanggal sekian marah sama suami. Kata-kata marahnya apa? Tambah. Contoh begitu. Ya. Jadi akhirnya kita malu berbuat maksiat. Kenapa? Allah selalu melihat. Saya dulu awal-awal ketika di pesantren bingung dengan cerita yang bawa ayam itu ya. Pernah tahu? Ada 3 anak, 3 santri. Satu santri itu disayang sama santri baru masuk, tapi dia disayang banget sama kiainya. Terus semua senior iri. Akhirnya ada desakan tuh dari para senior untuk protes sama kiai, jangan pilih kasih, masa santri baru kok udah disayang. Akhirnya dikumpulin santri senior, yang senior sudah lama-lama, yang pintar-pintar, udah semuanya ada 4 ya. Yang kelima adalah yang junior itu. Udah semuanya pada kumpul. Baik, beliau mengatakan, saya tidak mau bilang apa-apa, tapi saya tahu apa yang kamu proteskan. Sekarang semuanya saya kasih tugas. Tolong ayam ini, kasih ayam satu-satu. Ayam ini tolong sembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Oke? Ini perintahnya. Ingat-ingat perintahnya dari kiai. Samina wa atona ya. Sembelihlah saat engkau bertemu dengan tempat yang tidak diketahui oleh siapa. Wah, sampai pada ada yang ke gua, sembelih. Ada yang ke laut yang sepi, sembelih. Ada yang ke tempat di kolong apa gitu ya, di hutan, sembelih. Hampir semuanya sembelih. Dan keempat santri sudah datang dengan membawa ayam. Santri yang bungsu itu yang datang, yang junior ini belum datang. Kayaknya tenang aja. Yang keempat ini udah mulai ini. Wah, ini kayaknya santrinya ini giliran nih, kelihatannya sekarang kita akan disayang sama siapa? Pak Kiai. Lama setengah jam ditunggu belum datang-datang, 40 menit baru datang sambil tertunduk, lalu ayamnya masih utuh. Nah, Kiai ini kurang-kurang mana? Loh, kamu kok makan gak disembelih? Gak ngikuti perintah Kiai, malah gak disembelih. Lihat teman-teman udah disembelih semua. Tolong kenapa? Oh, yang senior-senior sudah merasa bangga nih. Samina watana sama Kiai. Sekarang minta tolong, kenapa? Alasannya kenapa? Kamu kok gak bisa menyembelih? Mohon maaf, kata beliau. Saya mencari ke tempat-tempat yang sepi, tapi saya tidak merasa ketemu dengan yang sepi yang tidak diketahui. Ke gunung kemana sudah saya cari, tapi saya tidak ketemu Kiai. Nah, memang kenapa nggak bisa? Memang siapa? Karena saya merasa tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tersenyum Kiainya. Nah, inilah kenapa aku lebih sayang sama santri junior, karena dia lebih paham Allah daripada kalian. Akhirnya yang santri-santrinya pada tunduk. Tapi pada waktu itu saya masih belum paham itu maksudnya apa. Nah, setelah ngaji hikam, oh maksudnya adalah nafas, gitu ya. Ya Bu ya.
Ini kita praktek dalam kehidupan, insya Allah jaminannya apa Bu? Surga. Yang paling tersembunyi di mana Bu? Bukan di kolong langit, bukan di kolong dipan, bukan. Yang tersembunyi itu ada dalam hati kita nih. Di lubuk hati kita yang orang lain nggak tahu, tapi nafas kita tahu. Betul? Maka kita akan malu kalau kita berbuat salah. Dari apa? Nafas. Nafas kita tahu kok kita ini ikhlas atau tidak. Betul? Nafas kita tahu kok kita ini bermajlis itu niatnya apa. Nafas kita tahu. Maka malu. Nah, orang yang insya Allah dia malu berbuat maksiat walaupun di tempat tersembunyi, dia mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau panjenengan besok ke surga pakai sayap, cariin saya ya. Nggak usahnya kemana ini kalau nggak datang-datang, cariin ya. Ya Bu ya. Pak, cariin saya ya. Nah, kalau di atas ya, kalau saya banyak ngomong itu bahaya. Hisabnya lebih banyak. Ya Pak Ono ya, cariin saya ya. Pak Ustadz kemana nih belum datang-datang ini ya, itu dicariin. Ya. Nah, itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua kata para ahli surga itu mengatakan kami ridho dengan ketetapan Allah. Apa Bu? Kami ridho dengan ketetapan Allah. Dua amalan yang dijamin masuk surga. Satu apa? Malu bermaksiat walaupun di tempat yang tersembunyi. Yang kedua apa? Ridho dengan ketetapan Allah. Aplikasinya apa? Zero keluhan dalam hidup. Tidak pernah ngeluh. Setiap hari gak ada keluhan. Capek ya udah nikmati capek. Sakit hati ya udah nikmati sakit hati. Ya, nggak ada keluhannya. Insya Allah jaminannya apa? Ibu kira-kira butuhnya dunia apa surga? Surga Bu. Karena hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan satu hari saja di akhirat, itu satu hari akhirat dengan dunia itu 1000 tahun dunia. Masya Allah, lama banget. Kalau nggak masuk surga emang lama nunggunya. Betul? Maka ayo kita ikhtiarkan dua ini kita amalkan. Nah ini kita punya amalan zikir istighfar, ditambah amalan nafas, ditambah amalan apa Bu? Ridho. Amalan nafas apa? Tadi kita nggak berani untuk berbuat apa? Maksiat walaupun di hati. Di hati aja, di hati. Malu kita. Nah, ini kesadarannya butuh dilatih Bapak Ibu. Minimal di 40 hari pertama. Karena kalau belum bisa dilatih, tidak kita latih, kita sengaja nggak nyampe, nggak masuk ke dalam diri kita menjadi ilmu, baru pengetahuan. Ingat Ibu, ada ilmu, ada pengetahuan. Kalau pengetahuan, oh saya tahu bahwa napas itu CCTV, udah gitu aja. Tapi kalau ilmu, kita praktekkan sampai akhirnya menjadi kebiasaan kita, karakter kita. Kayak naik mobil, oh kita tahu ini gas, ini apa, kopling, ini setir, tahu. Tapi nggak pernah latihan, maka kita nggak pernah bisa naik mobil dan bisa merasakan. Sama dengan napas itu CCTV, kalau kita nggak latihan ya nggak bakalan bisa. Ya baru tahu aja. Maka Ibu latihan minimal 50 hari pertama. Disadari betul-betul bahwa kita punya, Allah punya CCTV dalam diri kita berupa apa? Nafas. Allah Maha mengetahui seluruh tingkah laku kita melalui nafas yang ada dalam tubuh kita. Kemarin saya kasih bonus. Boleh bermaksiat asal tidak nafas. Silahkan. Ibu-ibu mau gibah boleh asal tidak nafas. Baik nafas silahkan gibah. Boleh. Bisa? Boleh. Ya. Kalau nggak bisa jangan. Kenapa? Karena aduh Masya Allah. Yuk kita latihan ya Bu ya. 40 hari pertama latih agar kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka insya Allah setelah itu otomatis setiap kita bernapas, setiap ada bisikan dalam hati kita, malu gitu ya Allah, kok bisikan saya kurang bagus ya. Ya, tahu kita langsung. Nah kalau udah begitu,
Insya Allah jaminannya kok bukan kata Hussein, tapi kata Rasulullah. Setuju? Nah, yang kedua adalah ridho. Ridho dengan apa, Bu? Ridho dengan ketetapan Allah. Ridho itu bagaimana? Ridho itu menerima dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ridho itu adalah memahami apa dampak dari semua takdir Allah. Ya. Panjenengan misalkan aktivitas pagi, siang, sore, malam aktivitas terus. Pasti ada ini ya, ada dampak. Dampaknya apa? Sakit, lelah, flu, masuk angin. Nah, namanya ridho ini kita paham, oh iya, ini dampaknya begini. Terus kita terima aja. Kita terima dengan sepenuh hati kita dan kita merasa gembira aja. Yes. Itu namanya ridho. Bapak Ibu, ciri penghuni surga itu adalah menyenangkan dilihat orang lain dan begitu senang melihat orang lain. Itu ciri. Jadi ciri ahli surga itu dia menyenangkan dilihat dan dia pun sangat senang melihat orang lain. Senang itu gimana? Ya takjub dengan orang lain. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang diridhoi Allah, maka setiap kita bertemu dengan siapapun kita takjub kepada beliau. Senang kita ya. Senang itu apa? Ya senang, ridho gitu. Maka di hati kita yang keluar cuma doa. Ya Allah beliau, ya Allah beliau, ya Allah beliau. Ya ada ya. Jadi kita merasa senang. Kalau ketemu siapapun itu senang. Gimana dengan orang yang nyakiti kita? Senang. Ya Allah, dia menjadi guru saya. Guru apa? Sabar, saya doa. Jadi kita panggil dalam hati. Iya, memang mau masuk surga. Ini yang disebut dengan apa, Bu? Ridho. Aplikasinya begitu. Gimana caranya? Gimana rumusnya? Saya harus senang dengan orang yang bermaksiat. Gimana rumusnya? Ya betul nggak? Padahal menurut hukum syariat kita harusnya benci dengan orang yang bermaksiat. Gimana rumusnya kita harus senang dengan orang maksiat? Gimana caranya? Bukan senang sama maksiatnya, tapi senang kalau dia kembali kepada Allah dan kita doakan dengan penuh harapan, ya Allah, mudah-mudahan beliau ini kembali kepada-Mu. Yang kedua, senang kenapa? Allah menggambarkan sungguhnya kalau kita melihat maksiat itu dalam diri kita sesungguhnya ada potensi maksiat. Dan kalau tampakkan oleh orang lain, ya Allah matur suwun kau sudah menampakkan itu. Ya Bu, misalkan nih Ibu lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada samping kita teman, Bu, tahu gak Bu? Itu ibu kita tuh, nah, kenapa? Kemarin ketahuan. Nah ini kan kita, wah ini ada potensi nih saya seperti beliau. Maka oh iya Bu, alhamdulillah ya, Ibu mohon maaf ini saya ada kegiatan ya. Mudah-mudahan Ibu berkah. Assalamualaikum. Tapi kita wajahnya melihat beliau dengan senang. Kenapa? Beliau sudah menampakkan kepada kita apa? Ya, tanda-tanda bahwa kita seperti itu. Ya. Kira-kira Bu di rumah siapa yang senang ngomongin orang lain? Istri apa suami? Istri. Suami, oh itu gaya suami. Iya. Memang kalau mufik katanya suami umumnya dia udah paham ini ya. Jadi terkadang suami atau istri, terkadang suami, terkadang istri. Hati-hati. Maka segera kita belok hati. Sekarang apa kita? Pak, kayaknya Pak, anak kita gimana ya? Langsung kita belok. Pasti selalu paham, oh iya istriku nggak suka ngomongin orang. Tapi saat kita melihat itu, mohon kita pandang beliau itu dengan pandangan ridho. Ridho apa? Ya Allah, izinkan hamba mendoakan beliau agar beliau lepas dari kebiasaan ngomongin orang lain. Ya, itu ceritanya Bu ya.
Jadi bapak misalkan mohon maaf, ini pengalaman saya juga pak ya, pengalaman. Ya, mohon maaf ya, namanya pengalaman kan harus disampaikan. Naik bis umum ya, terus biasanya bisa tahu TV ya, terus yang Islam biasanya apa, ceramah pak, dangdutannya kira-kira yang pakaiannya syar'i atau yang syar'u? Belum jadi. Ya belum jadi. Nah saat kita melihat gimana bu? Ya. Alhamdulillah. Maka kalau ya di sana lah keimanan kita akan dilihat dan hati kita akan tahu. Kalau kita udah tahu ilmu nafas, malu ya, Pak? Malu nggak? Cuma memandangnya itu dengan penuh apa? Dengan penuh ridho. Ya Allah, semoga dengan saya memandang beliau, apa? Izinkan hidayah turun kepadanya. Setelah itu nggak usah dilihat lagi. Walaupun sudah ya, ya udah itu aja. Aman. Tidak boleh merasa aneh. Ya nggak boleh merasa aneh katanya itu. Dapat itu sesuai pola. Ya betul. Ada masalah ya. Ini sekarang dunia sedang menampakkan aslinya dulu. Ya? Wanita suka sama wanita, laki-laki suka sama laki-laki, sedang menampakkan aslinya. Kebakaran di mana-mana, pertempuran di mana-mana. Duh, masya Allah. Ya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang diizinkan Allah diberikan pemahaman ilmu, maka ini bersyukur pada Allah. Dan insya Allah kita tidak ada perasaan dengan itu. Ya, baik ibu, makalah doa apa tidak banyak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Namun mari kita dalami, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Pas saya sedang melakukan sesuatu kegiatan itu, anak-anak itu sering ngecek ngobrol dan sering bertanya pada saya, bagaimana agar saya bisa tetap istiqomah sabar, karena kadang saya malah mengejek anak sendiri. Ya, Terima kasih. ya baik. Memang itu ujian ya Pak ya. Ujian dan anak-anak kita itu dihadirkan Allah itu ada dua. Satu dia sebagai anugerah, yang kedua sebagai fitnah. Fitnah itu ujian. Ingat ya, fitnah itu apa? Ujian. Nah, yang pertama agar kita paham terlebih dahulu, mohon maaf saya mau tanya ke Bapak Ibu. Ini sudah punya putra semua? Pertanyaan saya, mohon maaf, Bapak Ibu, siapa yang pingin lahir ke dunia, melahirkan anak ke dunia? Apakah anak apa orang tuanya? Berarti kalau sebetulnya anak gak punya keinginan lahir ke dunia ya? Yang punya keinginan siapa? Berarti ketika lahir ke dunia seharusnya bertanggung jawab siapa? Orang tua. Anak gak pernah minta lahirkan ke dunia. Kita yang doa, ya Allah berikan sama saya apa? Maka saat anak itu lahir ke dunia, itu resmi semuanya tanggung jawab siapa? Orang. Jadi kalau ngeselin itu memang tanggung jawab orang tua untuk sabar. Caranya gimana? Caranya gimana Bu? Sabar itu ada beberapa tahapannya. Kalau panjenengan sedang marah sama anak, lebih baik diam aja. Jangan berbicara. Saya sampaikan, boleh marah saat panjenengan tidak marah. Boleh marah saat panjenengan tidak. Kalau sedang marah, jangan marah. Diam kau masih marah, ya udah duduk aja. Duduk kau masih marah, tiduran masih marah, sikat gigi. Sikat gigi masih marah, wudu. Wudu masih marah, sikat gigi lagi. Dan ini ada tambahannya, sikat giginya sampai patah. Insya Allah enggak Ibu ya. Kalau kita udah paham bahwa anak itu titipan Allah, insya Allah kita akan memandangnya dengan penuh cinta. Ingat, mencintai anak itu giving, pemberian dari siapa? Allah. Rahmah yang keluar dari diri kita kepada anak itu, rahmah itu dari Allah.
Maka jangan sampai rahmah ini diambil sama Allah sehingga kita ketemu anak cuma satu, kesel aja. Pengennya apa? Merites saja. Iya, itu kayak sama anak gitu. Ya. Itu berarti udah diambil sama Allah apa ya? Rahmahnya, karena kita tidak bersyukur. Jadi saat kita melihat anak kita pengeyel, cek dulu kita ngeyelan nggak? Ternyata itu diriku waktu itu. Agar saya ini diampuni oleh Allah dosanya karena dulu nakal sama orang tua, maka saya bersama sama. Insya Allah. Kira-kira begitu. Mitipnya ya. Saya kalau lihat anak-anak, kayaknya aku nih dulu. Kalau saya ketawa gitu. Lihatnya ketawa. Kenapa? Karena persis. Suka ngejalan sama orang tua, suka marah. Ini persis sama anak kita. Ah ini saya. Caranya gimana tadi? Ikhtiarkan kita selalu menerima. Karena anak tidak pernah minta lahir. Yang minta lahir siapa? Orang tua. Karena yang minta lahir orang tua, mohon maaf, tanggung jawab. Siapa yang minta lahir ke dunia? Kan aku gak pernah minta dilahirkan. Nah kita bertanggung jawab. Hati-hati Bu ya. Anak itu apa? Amanah yang sangat luar biasa. Maka hati pertama paham. Bismillah, itu tanggung jawab besar. Anak itu jadi tidak bagus, jadi bagus itu ya orang tua dan berperan. Orang tua. Ya. Disiapkan dengan baik. Yang bisa menarik kita ke surga orang anak, yang bisa menarik kita ke neraka anak. Nah, mari kita latih betul-betul anak kita jaga betul anak-anak kita agar anak-anak kita ini dekat sama siapa? Allah. Itu ya Pak ya? Caranya, insya Allah kalau paham itu nggak ada marah. Karena marah itu biasanya karena ditarik sama Allah rahmat. Tapi kalau rahmat itu masih ada, enggak, malah kita ketawa. Ya Allah. Tapi kalau kita mau mendidik boleh, tapi bukan marah, pura-pura. Pura-pura. Dan anak paham banget. Oh ini si bapak ini takut anak. Nah, bapak hukum nggak boleh main HP seminggu. Sampai cemberut, padahal ada di belakang kita bilang ya Allah kasihan saya. Nah, ini sudah bapak bismillah itu pelajaran itu kira-kira. Gitu ya. Oke baik. Ada yang lain bukan? Ya. Ustadz, tadi disampaikan kemudahan di dunia merupakan bonus. Kalau yang dikenal dengan istidroj itu gimana Ustadz? Ya, istidroj itu adalah sebuah luluan ya, luluan atau Lulur. dilulu ya. Gitu ya. Sana. Tapi dia tidak mendapatkan ridho. Ingat, yang disebut kebahagiaan itu bukan uang banyak. Yang disebut kebahagiaan bukan harta. Yang disebut kebahagiaan itu adalah kepuasan batin. Apa Bu? Kepuasan. Banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak pernah puas. Dan kepuasan batin disebut dengan ridho yang ada di surat Ad-Duha itu. Walal akhiratu khairun minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha itu puas. Nah, kepuasan itu bukan. Maka orang yang istidroj itu adalah orang yang dia itu terus minta sama Allah dan dia berbuat apa? Maksiat. Minta itu semuanya hakikatnya orang itu kan semuanya mintanya sama siapa? Allah. Tapi dia berbuat apa? Maksiat. Maka Allah kasih jepret lupa sama Allah. Itu namanya istidroj. Hati-hati bahaya. Bagaimanapun dia tidak akan pernah puas dengan apa? Dia kaya tapi kayanya penuh dengan mohon maaf congkak. Jadi gini, kaya tapi turun gitunya, energinya ke bawah. Ketemunya dengan apa? Bangga, sombong, iri, dengki, rakus, serakah, jahat tuh. Ya, ini ciri istidroj. Istidroj itu dia dimudahkan, kelihatan dimudahkan di dunia, tapi energi yang ketemu dengan dia adalah kerakusan, ketamakan, kelicikan, keserakahan, kesombongan. Kalau itu yang muncul, oh ini istidroj. Kalau itu bonus Bu, kalau bonus ketemunya apa? Penerimaan, kebahagiaan, cinta kasih, ya,
apalagi ridho, terus cinta yang mendalam, penghormatan yang mendalam sama orang lain, pencerahan. Jadi ke sana. Nah, kalau kita dimudahkan oleh Allah, ketemunya kau ridho, ketemunya kau cinta, ketemunya kau malah takdim pada orang lain, berarti itu adalah penulis. Ya. Ibu yang mana nih? Yang bonus apa isi juga? Ya Allah, kita bonus ya di dunia gitu sama Allah. Agak nakal kita dari sama Allah. Ya Allah, kita bonus di dunia. Apa? Ya berikan dikit lah surga gitu sama surga dunia. Gitu ya Bu ya. Jadi isi job itu kelihatannya dimudahkan dunianya, tapi jiwanya ketemu dengan energi-energi negatif di bawah. Betul? Cek out. Adanya cuma iri dengki, ada cuma keserakahan, sombong, terus suudzon sama orang. Ketemunya itu aja. Takabur, mengecilkan orang. Ini masih isi. Terus merasa diri lebih hebat daripada orang lain, itu isi. Baik itu nikmat berupa ilmu maupun berupa harta. Sama. Kalau itu buat kita menjadi mengecilkan orang, mohon maaf, nggak level Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kayaknya Bapak Ibu nggak level. Nah itu berarti apa? Isi juga. Itu ada apa? Isi. Ya, gitu. Iya, istighfar sabladim, segera letakkan semuanya sesuai dengan perintah. Ya terkadang begitu ya, kalau ada nih sih pasti, aduh, mohon maaf ya, kayaknya bukan level saya. Itu berarti apa? Istighfar. Walaupun ibu pintar ya, walaupun ibu S3, S2, S4, S6, pokoknya isi terus. Kalau ibu masukin, bapak masukin. Tapi kalau panjenengan dikasih oleh kemudahan rezeki, kemudahan ilmu, kemudahan harta, kok malah tadi penghormatan yang mendalam, cinta yang mendalam, tulus, ikhlas, kasih, itu insya Allah bonus dari Allah dan akan ketemu lagi nanti di surga insya Allah. Ya. Enggak ada yang tanya lagi? Ya. Enggak, tiba dulu. Misalnya ya tadi kita punya temen nih ya, atau tetangga ya, sukanya dibagi kita dengan misi kita. Kita tahu nih ya. Terus misalnya tapi kalau di depan kita itu kayak baik, gitu loh, tak apa gitu. Baiknya sikap kita gimana ya? Masya Allah. Baiknya gimana Bu? Baiknya cintai beliau. Masya Allah. Betul Bu, karena beliau sudah mengambil keburukan kita. Iya, beliau udah ngambil keburukan kita. Hadisnya sahih itu Bu. Ada orang yang rugi. Siapa orang yang rugi itu? Dia membawa amal hajinya, amal umrohnya, amal apa namanya? Sholatnya semuanya. Tapi ketika sampai yang menghisap habis semuanya. Kenapa? Dia punya amalan lain, ghibah, ngomongin orang. Jadi kalau ada yang ngomongin orang, ibu cinta ya Allah terus. Ya, sekarang dia malah Bu, jangan banyak aja Bu ngomongin saya Bu. Ya ngomong itu juga ya. Ya tetap ibu baik sama beliau. Cintailah beliau seterusnya. Jangan ibu malah, oh aku tahu. Munafik kamu. Di belakang kamu jelekin aku, di depan ayo. Nggak boleh begitu. Terus saja simpel. Itu sifat para ulama begitu. Sifat para ulama itu ketemu para muridnya itu begitu, beliau tuh sayang banget sama murid yang suka ngomongin beliau. Sayang banget. Kenapa? Karena dasarnya diambil. Iya, gitu ya. Enggak ada yang lain. Bu Iman tadi mau nyampaikan? Kenapa Bu? Aneh-aneh. Ngedumel. Iya. Ya, itu refleks kita sebagai manusia.
Karena di dalam diri kita ada sifat bahimiyah, subu'iyah, selfaniyah. Nah, dari sifat bahimiyah itu munculnya suara baiknya. Gimana sih? Nah, iya dong. Ya. Itu bahimiyah kita keluar. Nah, terkadang kita nggak sadar kan? Nah, masa astagfirullahaladzim. Nah, itu segera beristighfar. Ya kalau kita langsung nggak apa-apa. Oh, berarti itu bukan manusia, itu malaikat. Ya, kalau awal-awal refleksi awal begitu ya itu masih manusia, wajar. Normal. Gimana sih? Terus keluar tuh sifat ininya, beraninya. Ya kan? Dia apa? Di klakson sama dibuka. Gitu. Gimana? Sifat berani keluar. Nah, itu bahimiyah. Setelah itu, astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gitu ya saya? Segala beristighfar. Kita cerita Bu, mau nggak yuk? Malah ada yang cerita terus cenderung hibah, terus cenderung hibah, terus ngomong ke kita, tapi maksudnya saya nggak mau ikut terlibat. Jadi terlibat terus pengen menghindar terus malah dibilang aneh gitu. Iya. Jadi Ibu ada fikih apa namanya? Fikih muamalah ya. Fikih muamalah itu diantaranya begitu. Karena sekarang diantaranya yang akan dosa besar yang tidak disadari, orang itu diuji dengan berbagai macam dosa besar. Ada orang itu diuji dengan dosa besarnya zina, zina. Ada dosa besarnya ghibah, ada dosa besarnya nipu, ya ada banyak. Ada yang diuji oleh Allah, yaitu yang memang lubang untuk masuk ke neraka itu, di antaranya adalah dengan ghibah. Ngomongin. Nah kita tahu bahwa beliau sedang apa? Ghibah. Terus kita ada di sana, ngobrol ya, ngobrolnya sama siapa? Kita. Dengerin saja, perbanyak apa? Terus sambil cari cara yang tepat yang tidak menyinggung. Gimana caranya saya pergi kabur tapi tidak? Mohon maaf kok saya mau ke belakang dulu. Setelah ke belakang kita datang, kita lupa fokus bicaranya. Kita lupa fokus apa? Bicaranya. Gimana yang kemarin itu? Nah, udah kita lupa. Kita sudah tidak ikut dengan obrolan. Nah, terus kita tadi gimana ngobrolnya? Dengan begitu. Oh, kita tahu bahwa itu apa? Ghibah ya. Aduh, mohon maaf ke belakang dulu saya. Mau ke belakang. Benar. Tapi jangan bohong juga kalau pipis tapi nggak pipis ya. Yang tepat gitu. Nah, setelah itu kita ganti dengan pembicaraan yang lebih tepat. Misalkan apa contohnya? Ya, gimana yang kemarin? Ya, obrolannya dialihkan. Gitu ya Bu ya. Bisa-bisa mungkin kita bermuamalah pun tidak menyinggung orang lain. Karena orang lain pun punya perasaan. Ingat, ciri orang surga itu menyenangkan dilihat orang lain dan kita melihat orang lain dengan penuh kesenangan. Itu kunci. Jadi melihat kalau kita ingin jadi orang surga Bu ya, misalkan saya ingin jadi orang surga nih, penghuni surga, maka saya melihat panjenengan itu dengan penuh kesenangan, penuh keriduan. Saya senang melihat panjenengan, senang sekali. Saya mendoakan itu dengan penuh sukacita karena saya senang. Ini kalau kita ingin masuk surga. Sama ketika di rumah ketemu suami, melihat suami itu dengan penuh sukacita, penuh kesenangan. Begitu Ibu Ano ya? Ya. Ya. Jadi penuh sukacita, penuh kesenangan. Ya Allah, saya punya suami yang sangat luar biasa, baik sekali sama saya tiap hari. Marah-marah. Senang ya. Bonus. Jadi kita selalu melihat dengan penuh kesenangan dan izinkan kita dilihat orang lain dengan penuh. Orang lain melihat kita dengan penuh kesenangan. Orang itu senang sama kita. Ya Bu, ciri orang dirindukan surga. Kalau kita lihat orang lihat kita nyebelin ya, kayaknya nggak mau lihat kamu nyebelin, nah berarti kita evaluasi terus, berbenah terus. Kayak tagline-nya Semarang ya,
Selalu terus berbenah. Kita juga sama terus berbenah. Oh, saya kayaknya kok kalau orang mau ketemu kita pengennya menjauh aja. Pengennya apa? Menjauh. Kok kalau ketemu kita kayaknya kok pengen menjauh, kita mau berbenah. Barangkali ada hal yang harus kita perbaiki di mana ya. Terkadang kita nggak tahu. Terus evaluasi. Tapi kalau kita punya ada, nanti Allah kasih kok. Oh, saya ternyata kurangnya di sini. Akhirnya kita perbaiki. Ayo kita terus berbenah karena kita manusia yang dosanya banyak, lemah ya. Tapi kita adalah orang yang insya Allah terus berusaha untuk memperbaiki diri, terus berbenah. Ada yang lain? Tanyakan? Oh iya. Oh ibu ya. Mohon maaf, yang tadi saya bukan 40 hari pertama latihan bernapasan, supaya juga bisa merasakannya kalau kita itu semakin pada seorang. Jadi caranya bagaimana? Oh, ya baik. Ini sebetulnya anjuran, tapi kalau mau ditugaskan boleh? Mau ditugaskan? Anjuran apa mau tugas? 40 hari napas. 40 hari napasnya selalu merasakan dilihat oleh Allah. Kalau mau dipraktekkan, maka bagaimana aplikasinya Bu ya, cara prakteknya. Contoh misalkan mulai hari ini nih, maka setiap kita menghembuskan napas, kita selalu mengingat siapa? Allah. Boleh dengan istighfar. Dan selalu sadar bahwa setiap hembusan napas ini adalah merekam semua dulu kita, baik yang terlintas di pikiran maupun yang ada dalam hati maupun yang dalam gerakan, selalu gitu. Maka kalau kita selalu sadar bahwa nafas ini adalah sebuah CCTV yang akan di dalam, pernah kita bahas di kajian Kamis bahwa ada hadis Rasul mengatakan setiap hari itu yang engkau naikkan ke atas apa? Keburukan. Pernah ya? Saya sampaikan ya? Ya, pernah kan? Bahwa yang selalu hati Allah itu najilan, khairin najilan, Allah turunkan kebaikan setiap hari kepada engkau, tapi engkau selalu memberikan keburukan ke atas. Kalau sama nafas kita. Nah, maka 40 hari kita belajar untuk terus sadar bahwa nafas ini merekam apa? Merekam semua tindakan. Maka dalam 40 hari kira-kira kalau kita latihan, mau nggak berbantu? Kayak enggak. Nah, kita sedang latihan bernapas di CCTV. Nah, setelah 40 hari itu, kenapa 40 hari? Kata Imam Al-Ghazali, sebuah kebiasaan itu dimulai 40 hari pertama. Setelah itu nanti kita akan menjadi terbiasa. Otomatis napas kita ini kita menyadari sebagai apa? CCTV. Jadi kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Latihan, itu namanya 40 hari. Ibu coba latihan. Dan itu adalah satu tiket menuju apa? Amin. Ibu monggo. Mau tanya. Kalau misalnya ini kita sering-sering gangguan, sering hilang uang. Ada dua cara Bu. Satu evaluasi, bisa jadi memang itu uangnya bukan milik kita. Karena semua yang ada dalam diri kita belum tentu rezeki kita. Mungkin ini bukan rezeki saya. Tidak. Yang pertama. Yang kedua evaluasi. Bisa jadi itu adalah rezeki yang memang bukan rezeki yang halal untuk kita. Oh, mungkin ini rezeki yang dibersihkan oleh Allah untuk saya. Yang ketiga, bisa jadi ini adalah ada kebocoran energi. Dalam diri kita mungkin kita ada kesalahan, evaluasi. Ya, kesalahan saya apa nih? Mungkin kesalahan kita apa nih? Misalkan kurang sedekah atau mungkin kita pernah berjanji berhutang belum terbayar atau apa. Maka kita harus melihat evaluasi. Jangan-jangan ada kebocoran sehingga uang yang ada itu merosot terus, hilang terus. Mungkin ada yang bocor nih. Dan tiga kemungkinan. Satu, karena memang ini membersihkan rezeki kita. Yang kedua, memang ini bukan rezeki saya, maka diambil. Yang ketiga, bocor. Ini bocor. Ini ada kesalahan mungkin di sana. Bisa jadi mungkin kita masih mempraktekkan praktek-praktek yang kurang tepat. Ada riba dalam praktek kita pada hati.
ada apa gitu ya, atau ada harta-harta yang bukan milik kita masih kita pakai, nah, sehingga menjadi bocoran ya. Jadi terkadang rezeki kita ini bocor. Bocornya kenapa? Perilaku kita evaluasi, maka berbanyak istighfar. Ala kulli hal, ada mitos uyun apa itu, insya Allah nanti akan pergi sendiri kalau kebocoran energinya sudah hilang. Jadi jangan terpengaruh sama tuyul ya Bu ya. Kita nggak usah mencari tahu gitu. Ya, jadi mencari tahunya kepada diri kita saja. Mencari tahunya ke dalam. Bisa jadi ini kesalahan saya, bisa jadi diambil bukan milik saya. Ya. Boleh nggak kita memohon pada Allah dengan doa-doa? Boleh. A'udzu bikalimatil tammati min syarri bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika kita meletakkan uangnya bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Simpan di dompet, simpan di mana? Kita simpan di jangan dikasih gunting ya. Si gunting dikasih gunting. Iya, jangan bilang kayak gitu. Ada yang sih, bisa yang bilang dikasih kaca, gunting, dan Oh iya, bawang merah ya Bu ya. Iya, iya, nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Ya dengan zikir aja dengan doa. Kalaupun masih hilang ya mungkin ada kebocoran energi Bu. Kalau sudah nggak bocor enggak. Ya, kalaupun memang ada tuyul loh, kenapa ke ibu? Kenapa nggak ke tetangga? Kenapa ke yang lain? Kok ke ibu? Nah, kan gitu ya. Kenapa ke saya? Misalkan ya. Benar, kalau pernah seperti itu. Cuma ketika saya cerita ke tetangga sebelah, malah tetangga sebelah bilang begini, lah rumahku sudah tak apa tidak selesai, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, ibu pagernya evaluasi muhasabah banyak zikir insyaallah. Ya. Karena itu energi Bu, karena itu energi maka energi itu akan hilang dengan energi. Energi positif itu akan disempit. Saya kalau di rumah begitu, misalkan anak merasa ada yang ganggu, terus saya bilang, kamu gak boleh ganggu anak saya. Enak aja kamu pergi, itu aja. Energi. Kalau saya misalkan ke hotel terus hotelnya agak menyeramkan, kamu yang ganggu saya, pergi, aku mau tidur di sini. Itu aja. Karena mereka kan mikir, dengar juga. Tuyul, jangan ke rumah saya. Awas, wah gitu. Tapi kan tuyul itu nama manusia, nama dari manusia sebetulnya ada ya. Jadi, ya itu jin. Ada, tapi itu namanya jin. Jin yang memang berkolaborasi dengan manusia. Insya Allah kalau ibu melakukan 3 hal tadi, insya Allah hilang ya. Tetap ikhtiarnya dengan doa. Ya, bawang merah eman-eman nanti buat sambal aja. Ya doanya ayat kursi Bu. Kalau dalam hadis Rasul ayat kursi, al-falaq, an-nas, al-ikhlas, terus al-ahab ya. Tabat jada bilahabi wabatak ma'atma'an bumal makasar ya. Dipagri rumahnya Bu sama ibu dengan ayat-ayat itu ya, kan? Ya. Kalau sudah kok masih pada data evaluasi bahwa bisa juga ada kehilangan. Terus kalau gitu jangan nyimpan uang banyak-banyak di rumah. Itu ya, insya Allah. Insya Allah nanti nggak datang lagi Bu. Semoga Allah ridhoi ya itu, insya Allah. Nah, yang lain cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Kalau cukup kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.